Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Kabar baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, Ibu minta salah satu siswa untuk kita pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Berdoa mulai, Jadi berdoa baik, selesai. jadi baik, terima kasih. Sebelum kita memulai proses belajar mengajar, Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Maria Dendo, Hadir, Bu. Yuliana Ngara, Hadir, Bu. Irna Umar, Ada, Ibu. Yuliana Kode. Hadir, Bu. Jadi baik. Sekarang Ibu minta siswa untuk berdiri. Jadi baik, sekarang anak-anak tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Duduk anak-anak. Kalian rasakan tadi. Anak-anak sudah ada yang tahu materi kita hari ini? Tidak tahu, tahu, Bu. Jadi materi kita hari ini sistem pernapasan pada manusia. Apakah anak-anak sudah ada yang tahu pengertian dari sistem pernapasan pada manusia? Tidak tahu, Bu. Menghirup oksigen dari O2 serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Dan hirup sistem pernapasan yaitu untuk memperoleh energi dan pernapasan. Meliputi dua proses. Proses yang pertama itu inspirasi. Inspirasi yaitu pemasukan udara dari luar masuk ke dalam tubuh melalui alat pernapasan manusia. Yang kedua, ekspirasi, yaitu pengeluaran udara pernapasan keluar dari melalui alat pernapasan juga. Nah, sekarang kita memasuki, apakah anak-anak sudah tahu berdasarkan tempat respirasi? Tidak tahu, Bu. Nah, sekarang Ibu jelaskan ya. Iya, Bu. Berdasarkan sistem respirasi. Apakah anak-anak ada yang tahu berdasarkan tempat respirasinya? Tidak tahu, Bu. Jadi baik Ibu jelaskan ya. Berdasarkan tempat respirasi, yang pertama respirasi eksternal yaitu pertukaran gas O2 dan CO2 dari udara luar masuk ke aliran darah melalui alveolus atau alat pernapasan. Yang kedua, respirasi internalnya, pertukaran gas O2 dan CO2 yang terjadi di dalam sel tubuh kita. Sekarang kita masuk alat pernapasan manusia. Apakah anak-anak ada yang tahu alat pernapasan manusia? Tidak ada, Bu. Jadi baik, alat pernapasan manusia itu yang pertama hidung. Yang pertama hidung. Hidung. Pada rongga hidung terdapat kelenjar mukus dan rambut hidung yang berfungsi untuk menyaring udara yang masuk ke rongga hidung. Kelenjar mukus menghasilkan lapisan lendir yang berfungsi untuk menangkap kotoran. Menangkap kotoran halus agar udara masuk ke tenggorokan menjadi lebih bersih. Selanjutnya, alat pernapasan manusia. Apakah anak-anak ada yang tahu alat pernapasan manusia? Tidak tahu, Bu. Jadi baik, yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, keempat paru-paru,
Yang kelima trakea. Yang keenam bronkus dan bronchiolis. Yang kedua faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan, tenggorokan, dan saluran pencernaan atau kerongkongan. Untuk meneruskan udara yang masuk menuju pangkal ke tenggorokan. Tempat melekatnya selaput atau pita suara pada laring terdapat katup epilogis atau otomatis tertutup saat menelan makanan, hingga tidak masuk ke saluran pernapasan, kering atau infeksi. Laring terjadi bila udara kotor masuk ke gejala yang lain, parah menyebabkan pita suara hingga suara serak. Jadi trakea terletak di depan kerongkongan dan bersusun atas tulang-tulang dalam berbentuk cincin atau dinding. Badan dalam trakea dilapisi oleh jaringan epitel berambut atau bersilia yang berfungsi menahan mengeluarkan kotoran yang terbawa oleh udara agar tidak masuk ke paru-paru dan dikeluarkan melalui bersih. Sekarang kita lanjut bronkus dan bronkiolus. Bronkus merupakan percabangan trakea yang berfungsi untuk membantu udara menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Percabang bronkiolus di dalam paru-paru disebut bronchiolis. Sekarang kita paru-paru. Paru-paru merupakan organ pernapasan yang terletak dalam rongga dada, yang terdiri atas dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Lubus paru-paru terdapat bronkus dan bronchiolis. Percabangan yang di ujungnya terdapat gelombang alveolus dan adalah gelombang udara yang sangat kecil dan banyak berfungsi bertukaran udara pernafasan CO2 dengan O2 di dalam paru-paru. Jelaskan gambar ya. Yang pertama rongga hidung. Rongga hidung yang ibu tadi jelaskan. Yang kedua rongga mulut. Ini gambar rongga mulut. Yang ketiga faring. Yang keempat laring. Yang kelima trakea. Yang keenam paru-paru. Yang ketujuh bronkus atau bronchiolis. Yang tadi ibu jelaskan paru-paru, trakea, bronkus, dan bronchiolis. Anak-anak sudah mengerti materi yang ibu terangkan tadi? Sudah, Bu. Baik anak-anak, sekarang ibu membagikan dua kelompok. Yang pertama, kelompok 1 dan kelompok 2.
Sekarang Ibu dikasih waktu untuk 12 menit mengerjakan tugas kelompok ya. Ya, Ya, Bu. Silakan anak-anak untuk mengerjakan tugas kelompok ya. Ya, Bu. Mari. Apakah anak-anak ada yang tidak jelas? Iya Bu, mau tanya yang kelompok 1 untuk nomor 1 ya Bu. Iya. Yang satu. Ini kan untuk kelompok 1. Nah, proses pernapasan, Bu. Ini jawaban. Sudah mengerjakan tugas kelompoknya antara kelompok 1 atau kelompok 2. Kalau sudah, saya mempersilahkan mempresentasikan di depan. Kelompok 1 sudah, Bu. Ya, jadi maju ke depan untuk mempresentasikan. Baik, kami dari kelompok 1, pertanyaannya, sebutkan dan jelaskan proses dari sistem pernapasan pada manusia. Jawaban, proses pernapasan manusia terjadi ketika seseorang menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara tersebut akan masuk menyusuri jalur udara hingga memasuki paru-paru. Proses menghirup udara ini disebut dengan inhalasi. Otot diagram inhalasi otot diafragma akan turun dan membuat efek vakum sehingga udara memasuki paru-paru. Demikian dari kelompok 1. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kelompok 2 ada sudah selesai? Belum Bu. Sudah, Bu. Baik, sekarang saya mempersilahkan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kalian. Baik, saya dari kelompok 2. Soalnya sebutkan alat-alat pernapasan pada manusia. Jawabannya, proses pernapasan. Yang kedua, faring. Yang ketiga, laring. Yang keempat, trakea. Yang kelima, bronkus dan bronkiolus. Yang keenam, paru-paru. Terima kasih. Iya, Mak. Anak-anak, sekarang Ibu menjelaskan kalian dari kelompok 1 dan kelompok 2. Jadi sekarang Ibu menjelaskan lagi ya supaya kalian lebih memahami. Yang pertama, kelompok 1, sebutkan dan jelaskan proses dari sistem pernapasan pada manusia. Nah, proses pernapasan manusia terjadi ketika seseorang menghirup udara melalui hidung atau mulut. Udara tersebut akan masuk menyusuri jalur udara hingga memasuki paru-paru. Proses menghirup udara disebut dengan inhalasi. Ketika inhalasi, otot diafragma akan turun dan membuat efek vakum sehingga udara memasuki paru-paru. Baik, kita lanjutkan ke kelompok 2. Sebut alat pernapasan pada manusia. Yang pertama, faring. Yang kedua, laring. Yang ketiga, trakea. Yang keempat, bronkus dan bronkiolus. Yang kelima, paru-paru. Jadi baik anak-anak, tadi kan Ibu sudah menjelaskan kelompok 1 dan kelompok 2. Sekarang Ibu minta salah satu siswa untuk menyimpulkan. Oke, saya Bu. Oke, baik, saya menyimpulkan hasil diskusi dari teman-teman. Di sini ada proses pernapasan manusia terjadi seseorang menghirup udara hidung atau mulut. Udara tersebut akan masuk
menyusuri jalur udara hingga memasuki paru-paru. Nah, kemudian ada juga tadi yang disebut berupa yang pertama hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus dan bronkius, yang keenam paru-paru. Mungkin hanya ini saja kesimpulan dari saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak, tadi teman kalian sudah mewakili untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi sekarang Ibu mengakhiri ya, nanti kita ketemu minggu depan. Dan pesan dari Ibu tetap semangat, rajin belajar, dan rajin sekolah. Anak, jadi baik anak-anak. Selamat pagi. Pagi, Bu. Bu.